Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pecahan. Kita akan belajar yang namanya sisipan antara dua pecahan, juga desimal berulang. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Lego Les, tombol di sebelah kanan bawah. Jangan lupa diklik tanda loncengnya supaya dapat notifikasi. Juga di sebelah kanan atas biasanya kakak akan taruh playlist sehingga teman-teman bisa belajar dari awal sampai akhir tentang materi pecahan. Salah satu soal yang berkaitan dengan pecahan adalah menyisipkan sejumlah pecahan di antara dua buah pecahan. Tentunya dengan jarak yang sama, bukan asal-asalan gitu ya. Misalkan terdapat dua buah pecahan, kakak punya 5/7 dan 7/8, ingin disisipkan 3 buah pecahan. Maka langkah-langkah untuk menyelesaikan soal tersebut adalah pertama kita menyamakan penyebut kedua pecahan dulu. Jadi kalau kita samakan artinya dari 5/7 dan 7/8 kita samakan menjadi ini per 56 ya. 7 supaya jadi 56 dikalikan 8 maka 5 dikalikan 8. 7/8 sekarang per 56 juga. 8 ke 56 itu dikalikan 7, maka 7 juga dikalikan 7 menjadi 49. Maka pecahannya menjadi 40/56 dan 49/56. Yang kedua, kita akan mencari selisih kedua pecahan. Jadi kita akan mencari selisihnya, besar kurang kecil saja. 59/56 dikurang 40/56. Ini adalah 9/56. Biarkan saja seperti itu, tidak perlu disederhanakan ya kalau bisa disederhanakan. Langkah ketiga adalah mencari jarak antar sisipan. Saat mencari jarak antar sisipan, maka kita akan menggunakan selisih ya 9/56 dibagi 4. 4 ini dapat dari mana, Kak? 4 ini tidak asal-asalan. Kita lihat yang mau disisipkan adalah 3. Maka ini dapat dari 3 tambah 1. Artinya kalau yang disisipkan 4, 4 tambah 1. Kenapa ditambahkan 1, Kak? Nah, prinsipnya seperti ini. Jadi di antara 40/56, kakak mau sisipkan 3 pecahan. Ini 49/56 ya. Di antara mereka kita mau sisipkan 3 pecahan. Jarak itu berarti dari sini ke sini ditambah berapa nih? Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi supaya dari ujung sebelah kiri ke ujung sebelah kanan butuh 4 kali melangkah. Padahal yang disisipkan adalah 3. Nanti kalau yang disisipkan 4 pasti butuhnya 5 kali melangkah. Makanya dibagi 4. Maka di sini kita punya 9/56 dikalikan 1/4. Ini hasilnya adalah 9/224. Kalau sudah, maka sekarang saatnya kita mencari sisipannya. Maka dari 40/56, sisipan yang pertama, yang ini nih, yang pertama, itu berarti ditambahkan 9/224. Maka kita punya 40/56 ditambah 9/224. Ini berarti kita jadikan 224 juga ya. Ini dikalikan 4, maka 40-nya juga dikalikan 4. 56 supaya jadi 224 dikalikan 4 nih tadi. Ini adalah 160 ditambah 9/224. Maka kita punya 169/224. Kemudian untuk sisipan kedua, nah ini akan semakin mudah. Karena ini tinggal ditambahkan lagi dengan 9/224. Sehingga hasilnya itu adalah 178/224. Untuk sisipan ketiga, berarti sama nih. Ditambahkan 9/224 nih. Atau menjadi 187/224. Nah, sebetulnya yang terakhir kita bisa jumlahkan lagi. Jadi ini bisa kita jumlahkan dengan 9/224. Ya, itu yang terakhir itu hasilnya adalah
196 per 224. Nah, ini kalau disederhanakan harusnya akan mendapat 49 per 56. Atau pecahan akhirnya. Nah, kalau sekalian dapat sudah pas seperti ini, artinya ini sudah tepat nih. Ya, jadi sisipan ini sudah benar. Tapi kalau di yang terakhir ini setelah misalkan 3 sisipan, 3 pecahan, setelah sisipan ketiga kalian jumlahkan lagi tidak bisa disederhanakan menjadi ini, berarti ada perhitungan yang salah. Ya, nanti dalam jawaban belum tentu hasilnya dalam bentuk ini semua nih. Ya, belum tentu hasilnya ini, dan ini. Jadi tergantung biasanya bisa disederhanakan atau tidak. Dari 3 ini, yang sisipan kedua bisa disederhanakan dibagi 2, maka sisipannya nanti di jawaban bisa saja seperti ini. 169 per 224. Sisipan yang kedua ini kita sederhanakan menjadi 89 per 112. Juga 187 per 224. Ini adalah sisipannya. Jadi cukup mudah ya, yang penting kita ikuti langkahnya. Nah, sekarang kita coba nih, contoh soal yang pertama. Kita disuruh sisipkan 3 pecahan yang berjarak sama antara 2/5 dan 4/7. Maka langkah pertama, samakan penyebut. Nah, samakan penyebut berarti dari 2/5 dan 4/7 kita jadikan per 35 nih gampangnya. Per 35, 5 supaya jadi 35 dikali 7, maka 2-nya dikali 7. Kita punya 14. 7 supaya jadi 35 itu dikali 5, maka 4-nya juga dikali 5, kita punya 20. Ya. Yang kedua, kita cari selisih. Nah, selisih tinggal 20 per 35 dikurang 14 per 35. Ini 6 per 35. Yang ketiga, kita cari jaraknya. Mencari jaraknya berarti tinggal 6 per 35 dibagi, nah di sini mau 3 pecahan, artinya dibagi 4. Atau 6 per 35 dikali 1 per 4. Ini bisa disederhanakan menjadi 2, ini menjadi 3. Maka kita punya 3 per 70. Kalau sudah, sekarang saatnya kita mencari sisipannya. Jadi di antara 2/5 itu akan disisipkan 1, 2, 3, 4/7. Oke ya, ini ada sisipan yang pertama, ada sisipan yang kedua, ada sisipan yang ketiga. Untuk yang pertama berarti tinggal 2/5 atau 14 ya, per 35. Boleh yang mana aja, tinggal ditambah 3/70 nih. Nah, ini kan dikalikan dengan 14 ya, berarti menjadi 28/70. Disamakan penyebut, ditambah 3/70, maka kita punya 31/70. Untuk yang kedua, jangan ambil dari 2/5, tapi dari sini, 31/70 ditambah 3/70, maka kita punya 34/70, atau ini bisa dibagi 2, 17/35. Yang ketiga, itu kita punya 34/70 ditambahkan dengan 3/70 lagi. Atau ini adalah berapa nih? 37/70. Nah, sampai sini kita tinggal mengecek. Jadi untuk mengeceknya, tinggal pakai yang terakhir, 37/70. Kita tambahkan dengan 3/70. Hasilnya adalah 40/70. Atau kalau disederhanakan adalah 4/7. Ini sama dengan ini, maka ini hasilnya sudah benar. Sehingga nanti sisipannya itu adalah 31/70, 17/35, dan 37/70. Jadi ini adalah 3 sisipan yang disisipkan antara 2/5 dan 4/7 dan semuanya berjarak sama. Sekarang kita coba yang kedua nih. Sekarang 6 lebih banyak yang mau disisipkan. Maka langkah pertama kita samakan dulu ya. Samakan penyebutnya dari 1/3 dan 5/6. Wah, ini gampang.
tinggal menjadi 2/6 dan 5/6 ya, menyamakan menjadi 6. Yang kedua, kita cari selisihnya. Selisihnya 5/6 dikurang 2/6. Maka ini adalah 3/6. Yang ketiga, kita cari jaraknya. Nah, berarti sekarang 3/6 dibagi 7 ya. Kenapa dibagi 7? Karena yang mau disisipkan 6. Maka dibaginya 7. Atau 3/6 dikali 1/7. Ini adalah 3/42. Oh, ternyata ini sebetulnya 1/2 ya. Nah, tapi biarlah 3/42 saja supaya lebih mudah. Yang berikutnya, maka kita akan mencari sisipannya. 1/3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5/6 ya. Ada 6 nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka untuk yang pertama, sisipannya kita tinggal 1/3 ditambah 3/42 nih. Atau ini adalah 14/42, jadi disamakan menjadi 42 dikali 14 ditambah 3/42, ini adalah 17/42. Untuk yang kedua, maka gampang nih, 17/42 ditambah 3/42 atau 20/42 nih. Bisa disederhanakan menjadi 10/21. Untuk pecahan yang ketiga, berarti 20/42 ditambahkan 3/42 lagi, atau 23/42. Untuk yang keempat, nah berarti tinggal tambah lagi, 23/42 ditambah 3/42, atau ini adalah 6/42. Yang kelima, wah ini banyak karena ada 6. Berarti punya 6/42 ditambah 3/42. Nah, jadi yang ini untuk mendapatkan yang kelima, yang keempat ditambahin terus. Ini hasilnya adalah, oh ini 26 ya. 26, di sini 26, 29/42. Oh ya, sebelumnya ini bisa disederhanakan nih menjadi 13/21. Untuk yang keenam, berarti kita punya 29/42 ditambah 3/42, ini adalah 32/42 ya. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi 16/21 ya. Nah, sekarang kalau sudah dapat 66 ya, kita cek. Nah, ini dengan 32/42 ditambah lagi dengan 3/42. Jadi tambah lagi dengan jaraknya. Ini menghasilkan 35/42 yang kalau disederhanakan dibagi 7 hasilnya adalah 5/6. Kalau ini sudah sama, nah artinya pecahannya sudah sesuai nih. Berarti ini sudah benar, sudah benar, sudah benar, sudah benar, sudah benar, sudah benar. Maka ini adalah jawabannya nih semua nih. Ya, yang dapat centang. Dan dia sudah benar. Kenapa? Karena ketika dicek di bagian terakhir sudah sesuai. Nah, kalau tidak, berarti kamu coba dicari ada yang kurang tepat. Nanti bisa saja soalnya dibalik nih. Dibalik dalam arti ini jaraknya bukan 1/3 dan 5/6, tapi antara 5/6 dan 1/3. Ya, artinya dari berapa tadi? 35/42 disisipkan 6 sampai dia menjadi 14/42. Ya, ini tinggal kebalikan ya, dikurangin saja. Berarti 35/42 dikurangi 3/42 dan seterusnya sampai yang terakhir harusnya sama di sini. Kira-kira seperti itu untuk yang sisipan. Sekarang kita mau belajar pecahan berulang. Desimal berulang. Nah, pecahan itu termasuk bilangan rasional, namun ada bentuk desimal. Desimal itu adalah bentuk lain dari pecahan yang ternyata tidak bisa diubah menjadi bentuk pecahan karena memiliki angka yang berulang-ulang
Dan ini termasuk sebagai bilangan yang irasional. Contohnya kita punya 0,003333 terus sampai habis. Ini ke belakang terus 33 sampai di berapapun kita bagi hasilnya 33. Seperti kita punya 10 per 3. Ini kan kalau dibagi 3,3333 dan seterusnya gitu ya. Ini namanya pecahan berulang, desimal berulang. Atau seperti ini. Nah, kita sekarang punya cara nih untuk menulis bentuk seperti ini, itu dikasih garis. Artinya yang dikasih garis ini adalah bagian yang berulang-ulang. Ya, berarti ini 125-nya berulang-ulang, ini artinya 3-nya berulang-ulang terus. Gimana nih cara mengubahnya supaya bisa menjadi sebuah pecahan? Tapi tentunya biasanya pecahannya kurang bagus tuh. Biasanya ribuan atau ratusan, tapi tetap bisa menjadi sebuah pecahan. Langkah pertama kita akan memisalkan. Jadi ini kita punya X sama dengan 0,0125 gini ya. Langkah kedua, tujuan kita adalah menghilangkan angka di belakang koma. Maka kita akan mengalihkan X dan menyisakan bilangan yang berulang di belakang koma. Mudahnya seperti ini. Jadi kakak mau pindahkan komanya satu ke sini, satu lagi ke sini. Nah, kenapa seperti itu? Supaya nanti hasilnya sekian, 125 ya. Terus kita punya sekian, 125. Jadi ketika dikurangi desimalnya bisa hilang nih, gitu. Tinggal angkanya saja. Nah, kita bikin yang dari paling jauh dulu. Yang dari paling jauh yang ini, supaya X bisa pindah komanya dari sini ke sini. Berarti harus dikali 1, 2, 3, 4 ya. Dikali 10.000. Nah, ya, berarti dikali 10.000. 10.000 X sama dengan 125,125 ini yang berulang. Oke, jadi sekarang pindah ke sini nih. Dikali berapa? Dari koma yang pertama 1, 2, 3, 4. Berarti dikali 10.000. Sekarang yang lebih dekat, ya berarti dari sini ke sini cuma dikali 10 ya. Maka 10X sama dengan 0,125. Ini kan yang berulang. Maka ini tinggal dikurangkan ya. Ini bisa hilang. Maka di sini kakak punya 9990X sama dengan 125. Maka X-nya adalah 125 per 9990 atau bisa disederhanakan menjadi 25 per 1998 ya, dibagi 5. Nah, ini adalah pecahan dari ini nih. Ternyata pecahannya ini. Nah, kira-kira seperti itu caranya. Sekarang kita coba ya. Jadi di sini kita punya 0,00345. Berarti X sama dengan 0,00345, 345, 345, dan seterusnya. Maka kita akan pindahkan komanya. Pertama-tama itu di sini. Yang kedua yang di sini. Kita mulai dari yang paling jauh dari dia. Ya. Berarti si koma ini kalau mau pindah ke biru itu harus dikali berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, harus dikali 100.000 nih. Nah, maka kita punya 100.000 X sama dengan 345,345. Ada garisnya ya. Jadi komanya pindah ke sini nih sekarang. Sekarang yang lebih dekat, dia komanya berpindah 1, 2. Nah, berarti dikali 100 ya. Berarti 100X sama dengan 0,345. Maka ini bisa kita kurangkan. Nah, ini ada berulangnya. Sehingga ini bisa hilang. Prinsipnya tuh seperti 3,2 dikurangi 1,2 ya. 2-nya bisa habis, hasilnya 2 gitu ya. Maka di sini kita punya 345. Di sini kakak punya 99900X ya. 99.900X.
Maka X-nya adalah 345 per 99900. Tinggal disederhanakan nih, dibagi 5 hasilnya menjadi 69 dibagi 19980. Nah, ini bisa disederhanakan lagi nih. Bisa dibagi 3, ini menjadi 23. Yang bawahnya dibagi 3, itu bisa menjadi 6.660. Nah, ini adalah pecahan paling sederhana dari bentuk 0,00345-nya berulang. Nah, kita coba satu lagi ya, supaya lebih mantap belajarnya. Maka kita akan memisalkan kita punya X sama dengan 1,256-nya berulang-ulang. Ya. Maka kita akan memindahkan komanya. Yang pertama ke sini, jadi sebelum yang berulangnya. Yang kedua ke sini. Kita mulai dari yang paling jauh dulu, maka di sini kita punya pindah nih, geser 1, 2, 3, artinya dikali 1000 ya. Nah, ini artinya dikali 1000, berarti 1000X sama dengan 1256,56. Kemudian yang biru, ini cuma dikali 10, maka kita punya 10X sama dengan berapa nih? 12,56 berulang. Nah, ini kalau kita kurangkan, 56-nya bisa hilang. Tinggal ininya, 1256 dikurang 12, itu artinya 1244. Di sini kita punya 990X. Nah, X-nya berarti 1244 dibagi 990. 622 dibagi 495. Ya, ini dibagi 2 doang nih bisanya. Atau kalau dalam pecahan campuran, ini menjadi 127 per 495. Nah, memang pecahannya biasanya begini ya, agak rumit karena dia memang ketika dibagi hasilnya akan berulang-ulang terus nih. 56, 56, 56, 56, dan seterusnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk soal sisipan dan juga desimal berulang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain lewat WhatsApp, lewat Line, lewat Instagram. Dan jangan lupa untuk like videonya, juga subscribe channel Legurles, juga follow Instagramnya Legurles. Terima kasih.